Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab 12 dan kita akan melihat satu ayat 14 dengan tajuknya Berkatilah siapa yang menganiayai kamu. Tapi kita akan baca dari ayat 14 hingga ke ayat 21 ya. Mari kita baca ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Kita lihat sekali lagi pembahagian petikan ini. Ayat 9 hingga ke-13 berbicara tentang menunjukkan kasih kepada saudara-saudara iman seimannya. Dan petikan yang telah kita baca tadi dari ayat 14 itu mengembangkan lagi tanggung jawab kasih ini untuk merangkumi kasih kepada orang-orang yang lain, yaitu yang di luar gereja. Maka dengan ini kita masuk kepada bahagian petikan yang baru ini, tetapi kita akan lihat ayat 14 sahaja. Ya, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kalau ikut kebiasaan, bila seorang menganiaya kita dan mengutuk kita, tindak balas yang lazimnya adalah kita lawan balik. Ya, sebab kita pun tak mau mengalah, tak mau dikutuk. Tapi Alkitab mengajar kita supaya jangan ada perasaan benci terhadap mana-mana orang. Ya, termasuklah mereka yang menganiaya kita. Nah, sesungguhnya ini bukan suatu perkara yang mudah dilakukan ya. Apabila Tuhan mengatakan lagi, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, berkati. Dan ingat, bab 12 bermula dengan kata-kata dorongan yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan jangan jadi serupa dunia, tetapi berubahlah. Yaitu jangan jadi serupa dunia dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan dendam dan benci. Sebaliknya, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, memang saya mengakui ini bukan suatu perkara yang mudah untuk dilakukan. Tapi ingat, bahagian ini berbicara tentang kasih. Yaitu kasih kepada orang-orang yang di luar gereja. Hanya dengan kasih kita dapat lakukan apa yang diperintahkan, yaitu
berkatilah dan jangan mengutuk. Ya saudara, hanya dengan kasih kita dapat mengalahkan kejahatan. Nah, maksudnya kita menunjukkan kasih bukan saja kepada mereka yang baik kepada kita, tetapi kita juga menunjukkan kasih kepada mereka yang paling tidak layak, termasuk lawan kita yang telah menyinggung perasaan kita, termasuk juga musuh kita dan pesaing kita. Nah, saudara, mengapa saya harus memberkati mereka yang mengutuk saya, yang mengganggu saya, yang menyindir saya? Kenapa? Sebab berkat dapat memutuskan ikatan kutukan. Adakah kita pernah dikutuk? Ya, adakah kita pernah tersinggung dengan kata-kata yang kesat dan kritikan-kritikan dari orang lain? Ya, mungkin kritikan, kutukan itu, kata-kata yang kesat dan pedas itu datang dari kawan kita sendiri, dari teman sekerja kita, dari bos kita, penyelia kita, malah dari ahli keluarga kita sendiri, dari ibu atau bapak kita. Mungkin ada yang masih simpan atau tidak dapat melupakan kata-kata kutukan dan kritikan yang mereka telah dengar sejak zaman kanak-kanak mereka. Mereka masih simpan dalam hati. Ya, memang kata-kata yang mengutuk boleh melukakan hati kita. Tapi janganlah membiarkan itu mempengaruhi pemikiran dan emosi kita, termasuk pertumbuhan kita. Ya, sehingga menimbulkan perasaan benci, marah, dan dendam terhadap mereka. Saudara, kalau kita tidak menangani perasaan itu, ia akan menjadi suatu ikatan dalam diri kita yang menjadikan kita hamba kepada banyak kepahitan hidup. Saya nak kongsikan kesaksian saya sendiri. Suatu ketika dahulu zaman university, ya, saya pernah bekerja di sebuah restoran, ya, sambil belajar, sambil bekerja, ya, untuk mendapat pendapatan sampingan. Pada masa itu saya masih muda, ya, tiada pengalaman bekerja. Ya, apa kerja saya di restoran itu? Kerja saya ialah sebagai pencuci pinggan mangkuk. Ya, mencuci gelas, sapu lantai, bersihkan meja lepas pelanggan telah habis makan. Ya, itulah kerja saya. Ya, restoran itu sangat sibuk sekali, ya, sentiasa penuh. Ya, tapi karena saya tiada pengalaman, saya agak lambatlah dalam kerja saya, ya, melakukan kerja saya, ya, sehingga saya selalu dimarah oleh kapten, ya, sebab kerjanya sangat lambat. Nah, suatu hari saya rasa dia sudah tidak sabar dengan saya. Maka dia marah saya dengan menggunakan bahasa yang sangat kesat. Ya, wow. Memang masa itu hati saya sangat terkesan dengan kata-kata kesat yang keluar dari mulut dia. Tapi karena saya sudah jadi Kristen, dalam hati saya pun berkata, tidak apalah, ampuni saja dia. Tapi pada malam itu, saya mendapat suatu mimpi semasa tidur. Saya mimpi kapten itu. Dan sepertinya dalam mimpi itu, Tuhan berbicara kepada saya, ya, Anda telah mengampuni dia, tapi Anda masih belum melupakan peristiwa itu. Maksudnya, saya masih menyimpan perasaan benci dan dendam. Secara tak sadar, saya telah terikat dengan suatu kepahitan yang belum diselesaikan dalam hati saya. Maka saya terus bangun dan berdoa, mengampuni kapten itu sepenuhnya. Saya lepaskan segala-galanya kepada Tuhan dan ampuni sepenuhnya.
sepenuhnya. Nah, selain itulah, selain mengampuni, mesti lupakan. Dan Tuhan mengajar saya supaya jangan simpan apa-apa dendam dan benci. Itulah dia saudara, berkat dapat memutuskan ikatan kutukan. Dan saya berubah dan akan berusaha untuk menjadi pekerja yang lebih baik. Nah, lama-kelamaan pekerjaan saya ada kemajuan. Dan perhubungan saya dengan kapten saya bertambah baik lagi. Dan lagi pun dia membenarkan saya untuk tidak bekerja pada hari Ahad. Padahal hari Ahad itu adalah hari yang paling sibuk sekali. Tapi dia membenarkan saya tidak bekerja pada hari Ahad karena saya bagi tahu dia saya harus pergi ke gereja. Saya telah bekerja di beberapa tempat dan puji Tuhan. Setiap kali saya berhenti kerja dan meninggalkan tempat itu, saya telah meninggalkan kesaksian yang baik. Ya saudara, di mana jua Anda berada, jadilah saksi yang baik. Mengasihi mereka yang di sekeliling Anda. Dan di petikan ini Paulus berkata, berkatilah dan jangan mengutuk. Dan sebenarnya ini bukan saja kata-kata Paulus, tetapi juga diajar oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5:43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Yesus sendiri telah dianiayai dan dihina. Tapi adakah dia membalas balik dengan kejahatan? Sebelum Yesus disalibkan, tentara Rom bukan sahaja menyesah dia, mereka mengejek dan memperlekehkan dia. Ya, perhatikan di sini sekarang beberapa petikan yang memberitahu apa yang dilalui oleh Yesus semasa dalam tahanan tentara Rom. Dalam Matius 27 ayat 30 dan 31. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Dan sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Dalam ayat 39, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, yaitu anak Allah. Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai, engkau yang mau menubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Wow, saudara, perhatikan. Yesus dihina, diolok-olokkan, diejek, dicaci, dianiaya. Namun dalam semua ini, Yesus tetap memberkati penganiayanya dengan berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, inilah kata-kata terakhir sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan melihat contoh Yesus, murid-murid Yesus pun mengikut teladan Yesus untuk memberkati musuh-musuh yang menganiaya mereka. Contohnya Stefanus, orang Kristen pertama yang dibunuh. Bila dia ditangkap,
Dan orang-orang Yahudi bersedia untuk membunuh Stefanus dengan melemparinya dengan batu. Stefanus mengucapkan kata-kata yang sama dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Dan kini Alkitab telah memanggil kita untuk mengikut teladan Yesus. Dalam 1 Petrus bab 2 ayat 21 berkata begini, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki," yaitu Yesus tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya saudara, kita menyerah saja kepada Dia, yaitu Allah yang menghakimi dengan adil. Jika kita memberkati orang yang menyakiti kita, saudara, Tuhan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap mereka yang telah menyakiti kita. Tanggung jawab kita pula adalah mengasihi. Kita mengatasi kejahatan mereka dengan kebaikan. Amin. Dan satu cara untuk melakukannya adalah dengan melayan dengan kasih dan mengucapkan kata-kata berkat. Dalam ayat 20 berkata, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya." Ya saudara, ramai orang yang menentang kerajaan Allah, ya, yaitu musuh-musuh Injil. Nah, mereka yang menentang kerajaan Allah ini, ramai daripada mereka dapat diselamatkan. Mereka dapat diselamatkan bukan dengan membalas dendam terhadap mereka ini, tetapi dengan memberkati mereka, yaitu memberkati musuh-musuh yang telah menentang kita, mengasihi mereka yang telah menentang kita, ya, seperti Yesus mengasihi mereka. Maka kasih itu adalah kuncinya, dan mereka itu yang musuh-musuh Injil ini dapat diselamatkan. Ya, haleluya. Nah, dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ya, maksudnya kita buat baik. Kita buat baik. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Haleluya, saudara. Semoga kebaikan yang kita tunjukkan akan memberhentikan kejahatan mereka dan mengubah hati musuh itu. Ya, contohnya adalah kita sendiri. Saudara, jangan lupa bahwa kita pada suatu ketika dahulu juga adalah orang-orang yang berdosa. Orang yang jahat. Mungkin pernah sekali kita menentang Tuhan. Kita menolak Tuhan. Tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Sehinggalah kita merasakan kebaikan kasih-Nya. Dan kebaikan kasih-Nya itu telah menuntun kita kepada pertaubatan. Kita bertaubat, kita menyerahkan hidup kepadanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu telah memberi pengajaran dan kekuatan yang dapat meneguhkan iman kami lagi. Ya Bapa, kami mengaku sememangnya bukan senang untuk mengasihi musuh, apalagi mengasihi mereka yang telah menganiaya dan mengutuk kami.
Ya Tuhan, tapi firman-Mu jelas mengajar kami, jangan jadi serupa dunia, yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kami harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Inilah juga yang Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Yesus yang telah menderita segala penganiayaan dan meninggalkan teladan bagi kami, supaya kami dapat mengikut jejak Yesus. Kami harus sadar, kami dahulu juga jahat, orang berdosa, namun Tuhan Yesus tetap mengasihi kami dan selamatkan kami. Haleluya, terima kasih Bapak, kami telah menerima pengampunan, kami harus memberi pengampunan. Ya Bapak, tolonglah kami untuk lebih mengasihi, lebih mengampuni. Mengasihi seperti mana Yesus mengasihi. Ya Bapak, terutamanya bagi kami yang masih rasa terluka, yang masih menyimpan dendam dan benci terhadap seseorang. Terhadap seseorang yang telah menyakitkan hati kami sehingga kami telah dipenuhi dengan begitu banyak kepahitan dan tiada damai. Ya Bapak, kiranya kebenaran-Mu hari ini benar-benar berbicara kepada kami semua, supaya kami dapat melakukan apa yang perlu dan kami benar-benar dimerdekakan dari segala ikatan kepahitan. Ya Tuhan, dan dengan itu kami dapat terus hidup dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, terima kasih saudara. Saudara, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan ketertiban. Kasih yang sempurna yang datang dari Allah akan melenyapkan segala ketakutan dan menutupi banyak dosa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.